Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Beragam cara dapat dilakukan untuk memperingati Hari Kartini. Salah satunya dengan Business Day dan Lomba Fashion Show Kebaya yang dilakukan oleh Sekolah Mulia Surabaya. MI Muhammadiyah 5 Surabaya gelar Business Day dan Lomba Fashion Show Kebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2025 lalu. Kegiatan Business Day kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, sehingga suasana di gedung yang dikenal dengan Sekolah Mulia kian meriah. Tak hanya itu, seluruh murid dan wali murid turut mengenakan busana kebaya dan batik Nusantara, dan bahkan dilombakan dalam lomba fashion show bagi yang mengenakan kebaya. Kesempatan ini merupakan ajang mendidik murid untuk dapat berwirausaha dengan berjualan aneka produk yang dapat mereka hasilkan. Tak hanya itu, Nada dan Kaina, murid kelas 4 mengaku senang dapat berjualan di Business Day kali ini dengan nuansa batik dan kebaya nasional. Berjualan dan menghasilkan uang sendiri. Senang terus karena banyak jajanan dan makanan. Sementara itu, Kepala MI Muhammadiyah 5 Umi Syarofah menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk implementasi anjuran pemerintah untuk mencintai produk dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 April 2025, MI Muhammadiyah 5 memperingati Hari Kartini. Dan di momen kali ini, Hari Kartini yang kami ambil adalah inspirasi dari perjuangan Kartini yang dapat mengubah paradigma dari hal-hal yang tidak mungkin dilakukan menjadi hal yang sangat-sangat membuka peluang besar bagi para wanita untuk lebih maju. Dan saat ini Indonesia termasuk negara yang sedang dilanda galau karena pajak impor naik luar biasa tingginya. Dan untuk MI Muhammadiyah 5 dengan kenaikan pajak impor, yakin tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena kami ingin menunjukkan kepada anak-anak cinta produk-produk Indonesia adalah solusi yang utama. Anak-anak kami bekali mereka dengan jiwa entrepreneur, jiwa mandiri dan tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan cinta kepada tanah airnya dengan menggunakan dan melihat ya semua yang ada, bahan-bahan yang ada di sekitarnya, bahan-bahan yang ada di Indonesia untuk dijadikan makanan, minuman, bahan-bahan yang lainnya yang mereka bisa olah secara kreatif dan dijadikan ya sebagai olahan yang menarik, olahan yang lezat, dan mereka tidak akan mencari atau menikmati olahan-olahan dari negara-negara lain. Dengan demikian mereka akan memiliki kemandirian untuk menjadi para pembisnis, untuk jadi pemimpin masa depan. Dan dengan demikian Indonesia dengan pemimpin-pemimpin yang cinta tanah air akan dapat melewati krisis ekonomi, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang Indonesia akan menjadi negara yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaros Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, dalam upaya mengawal pembaharuan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo gelar Seminar Nasional Kajian Ilmu Kepolisian.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo gelar Seminar Nasional Ilmu Kepolisian di Mini Teater Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Seminar nasional ini merupakan bentuk kerjasama UMSIDA dengan Universitas Airlangga dalam mengawal pembaharuan RUU KUHAP dan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Menghadirkan akademisi dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia, seminar ini dihadiri sejumlah 150 peserta yang terdiri dari mahasiswa hukum dari UMSIDA dan Universitas Airlangga. Konsistensi dalam mengawal pembaharuan RUU KUHAP yang dilakukan oleh UMSIDA melalui LKBH UMSIDA diharapkan mampu menghasilkan perbaikan sistem penegakan hukum dan penegakan sistem hukum pidana. Kepala Program Studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, Prawitra Talib mendorong agar sistem hukum yang ada semakin baik, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia. Urgensi seminar nasional kali ini sebetulnya kita ini kan untuk mensupport adanya good system dalam penegakan hukum ya. Karena kalau kita berbicara concern penegakan hukum ini apakah untuk menciptakan good person atau good system. Kalau good person ini hari ini dia orang baik gitu ya, besok belum tentu dia menjamin orang baik. Tapi kalau sistemnya kita buat baik, maka sebaik apapun sistem ini, selama sistem ini masih bertahan, maka kebaikannya akan tetap jalan. Nah, good system bisa menciptakan orang-orang baik ya, tapi kalau good person belum tentu akan bisa mengubah sistem yang sudah buruk. Ini bagian daripada upaya menciptakan sistem yang baik dalam penegakan hukum. Sehingga kita butuh partisipasi masyarakat, akademisi untuk mengawal RUU ini supaya memang betul-betul ya menciptakan sistem yang baik dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan itu terbukti, saya juga nggak menyangka cukup signifikan seperti disampaikan tadi. Ketika draft awal daripada RUU ini muncul, kita kan juga mengadakan kegiatan akademis, seminar dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata ketika draft versi terakhir yang sekarang muncul, alhamdulillah ada perubahan yang cukup signifikan. Sementara itu, Direktur LKBH UNER Rifki Ridho Pahlevi menegaskan, UMSIDA akan selalu mengawal rancangan undang-undang utamanya saat ini mengenai RUU KUHAP. Ya, jadi seminar nasional ini kita selenggarakan bersama dengan Magister Hukum Kepolisian UNER, Universitas Airlangga Surabaya, dalam rangka untuk memberi masukan terhadap rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekarang dalam proses pembahasan dan rencananya akan diundangkan dalam waktu yang dekat. Ya, jadi kan ini kan kita mencoba untuk mengungkap ya, menyingkap beberapa problem-problem yang ada dalam draft yang ada. Draft yang muncul hari ini, yang terakhir itu draftnya sampai di tanggal 17 Februari itu kita ungkap beberapa permasalahan yang muncul untuk terus kemudian kita coba untuk memberikan solusi, memberikan masukan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Harapannya adalah setelah kita beri masukan, nantinya ada perbaikan terhadap draft RUU KUHAP yang baru, sehingga ketika nanti RUU KUHAP ini jadi undang-undang itu akan sifatnya final gitu, dan baik secara material maupun formilnya. Narsumnya yang hadir ini ada Prof. Sajiono dari Guru Besar Ubara, ada Prof. Sri dari UNER, ada Pak Radian Salman, Dr. Radian Salman dari UNER juga. Terus kemudian dari UMSIDA ada saya sendiri dari Ketua LKBH UMSIDA yang nanti akan menyampaikan hasil kajian kami dari LKBH UMSIDA. Gitu. UMSIDA memang mendorong itu ya, Mas. Di UMSIDA kan ada banyak lembaga atau pusat studi yang membawai kajian-kajian keilmuan ya. Khususnya untuk hukum sendiri kita ada pusat studi anti korupsi, ada pusat studi hukum dan HAM. Nah, kami sendiri di LKBH UMSIDA itu memang fokus pada penegakan hukum dan pembaruan sistem hukum di Indonesia gitu. Sehingga kajian ini bagian dari maksud universitas untuk mendirikan berbagai macam lembaga kajian, termasuk kami yang juga bukan hanya kajian, juga melakukan proses advokasi di lapangan. Muhaimin memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 300 peserta mengikuti kajian Bengawan Jero yang digelar di Pendopo Kecamatan Deket. Acara yang diprakarsarai oleh 5 pimpinan cabang Muhammadiyah ini mengusung tema Perkokoh Ukhuwah Islamiyah dalam membangun peradaban. Beginilah suasana kajian Bengawan Jero yang digelar di Pendopo Kecamatan Deket Lamongan.
Sebanyak 300 peserta hadir yang terdiri dari warga Muhammadiyah dari 5 pimpinan cabang, yaitu Deket, Kalitengah, Karangbinangun, Gelagah, dan Turi. Sebagai tuan rumah, Ketua PCM Deket Lamongan berharap kajian ini bisa menjadi ajang untuk mempersatukan dan memberi semangat seluruh warga Muhammadiyah, khususnya dari 5 cabang yang tergabung dalam kajian Bengawan Jero, agar terus semangat dalam berorganisasi. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian Bengawan Jero, yang merupakan kajian sebagai bentuk kesadaran kita semuanya, sebagai upaya mempersatukan, kemudian menyemangati seluruh warga Muhammadiyah khususnya di dalam berkegiatan, sehingga kami cabang-cabang yang ada di sekitaran Bengawan Jero, diantaranya ada Gelagah, Karangbinangun, Kalitengah, dan Turi. Dan hari ini kita ada di Deket, yang alhamdulillah semuanya itu dimaksudkan untuk menggembirakan kita semuanya di dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Juga menyemangati anggota secara keseluruhan bahwa kita adalah umat yang dipersatukan dalam wadah asyhadu an la ilaha illallah. Kedepannya kita semuanya dari 5 cabang ini bersinergi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih aktif, yang lebih inovatif, guna menggelorakan dakwah yang ada di Bengawan Jero ini. Acara ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai daerah, salah satunya adalah Muhammad Qadirun Abdurrahim dari Sidoarjo. Muhammad Qadirun Abdurrahim, penceramah dari Sidoarjo, menjelaskan fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang kuat, dan melalui kajian seperti ini diharapkan semangat dapat diperkokoh bersama-sama. Keterlibatan kaum perempuan juga menjadi perhatian dalam kajian ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua Cabang Aisyah Deket. Kesan kami memang sangat menyenangkan ya, karena apa, dari 5 kecamatan ini, baik itu dari PCM-nya maupun PCH-nya Semarang, beramai-ramai bisa hadir di tempat ini. Tidak hanya di tempat ini saja, tetapi karena ajang sana, juga kami di tempat-tempat yang lain pun juga seperti demikian. Pesannya, kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut hingga akhirnya nanti. Sementara itu, keterlibatan pemuda dalam kajian ini juga menunjukkan antusiasme tersendiri, seperti diungkapkan oleh peserta dari Turi. Agenda ini sangat mengesankan karena memang kita sebagai umat Islam, apalagi di Lamongan, khususnya di Bengawan Jero, harus senantiasa memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Maka kajian Bengawan Jero yang dilaksanakan rutin ini di 5 kecamatan atau 5 pimpinan cabang ini memang harus diperkuat seperti itu, apalagi terkait pemudanya. Maka ini adalah ajang untuk silaturahmi dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah agar semakin kuat. Di samping itu juga sebagai untuk menambah ilmu akan wawasan keislaman maupun keumatan. Rasa nyaman untuk Kolaborasi 5 pimpinan cabang Muhammadiyah melalui kajian Bengawan Jero diharapkan mampu mempererat ukhuwah dan membangun peradaban Islam yang lebih kuat. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, 3.500 warga Muhammadiyah hadiri tablik akbar dan halal bihalal di Gedung Dom Universitas Muhammadiyah Lamongan. Acara ini mengangkat tema memperkuat ikhwah dan jaringan ekonomi warga Muhammadiyah. Gedung Dom Universitas Muhammadiyah Lamongan dipadati oleh ribuan warga Muhammadiyah pada Rabu 23 April 2025 lalu. Mereka hadir untuk mengikuti tablik akbar dan halal bihalal yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Acara ini mengangkat tema memperkuat ukhuwah dan jaringan ekonomi warga Muhammadiyah. Melalui momen ini, pimpinan Muhammadiyah mendorong pengembangan model ekonomi berbasis jamaah hingga ke tingkat ranting. Jadi kegiatan ini merupakan ajang untuk memberikan ruang bagi warga Muhammadiyah berjumpa, bersilaturahim, mendekatkan diri, merekatkan diri, bukan berarti jauh,
tapi selama ini sudah rekat, dan karena itu kita istilahnya semakin merekatkan diri. Dan alhamdulillah momentumnya ada Mendikdasmen yang juga Sekum PP Muhammadiyah. Jadi semakin gayeng, alhamdulillah. Kita punya harapan ke depan bahwa tadi yang sebagaimana disampaikan Pak Ketua PDM, juga disampaikan Pak Ketua atau Wakil Ketua PWM, dan juga Sekum PP yang juga Mendikdasmen, bahwa ini merupakan pijakan untuk melangkah lebih jauh ke depan, menatap ke depan, memajukan Muhammadiyah, memajukan warga Muhammadiyah. Memajukan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu artinya memajukan bangsa. Karena kita tahu warga Muhammadiyah juga bagian dari bangsa ini, bahkan menjadi bagian yang tak bisa ditolak, bahwa Muhammadiyah itu penuh punya arti untuk bangsa ini. Karena itu momentum hari ini, di samping momentum silaturahim dan halal bil halal, juga momentum untuk menatap masa depan, bahwa masa depan adalah masa depan bangsa Indonesia yang cerah, tidak gelap lagi. Meskipun banyak orang mengatakan Indonesia tidak baik-baik saja, Muhammadiyah insya Allah tetap optimis bahwa Indonesia akan maju dan baik-baik saja insya Allah. Fokus ke depannya Lamongan apa? Lamongan ini punya 3 kegiatan ke depan, yang pilarnya itu 3, memajukan dunia pendidikan dengan keunggulan-keunggulan di setiap amal usaha pendidikan, tentu saja dengan pilihan-pilihan, dan yang kita tetapkan sebagai pilihan keunggulannya itu di bidang bahasa, di bidang dirosah Islamiyah, dan di bidang sains. Dan sains ini ada sains eksak, sains sosial humaniora, dan juga sains agama. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan. Alhamdulillah kita di Lamongan ini punya RSML, dan kita juga mengembangkan sayap-sayap bisnis di bidang kesehatan dan juga umum, termasuk yang kita kembangkan misalnya rumah sakit Muhammadiyah yang kita kembangkan di Situbondo, dan juga mengembangkan pengembangan riset kesehatan dan juga laboratorium dan tempat training gitu, termasuk supaya kita itu cerah juga wajahnya, ada skincare laboratori yang kita kembangkan di situ. Kemudian yang ketiga yang nggak lebih penting lagi adalah tentang ekonomi. Di ekonomi ini kita akan melakukan satu model dari jihad ekonomi yang sudah diputuskan di Muktamar, diputuskan di Muswil juga. Apa itu? Kita akan melakukan turba ekonomi. Nah, di yang pendidikan tadi ada turba pendidikan, kita nanti akan kembangkan juga turba ekonomi. Nah, di turba ekonomi ini kita akan perkuat, dan juga akan kita solidkan usaha-usaha dan potensi-potensi perekonomian yang dimiliki oleh Lamongan, sehingga dengan begitu kita bisa kerjasama dengan berbagai macam pihak, stakeholders, termasuk perbankan, sehingga kemajuan ekonomi di Lamongan ini bertambah maju dan maju lagi untuk kemakmuran semua warga Muhammadiyah dan kemakmuran semua warga di Lamongan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menekankan pentingnya implementasi hasil muktamar di Surakarta yang menyentuh bidang ekonomi. Fokus Muhammadiyah Lamongan ke ekonomi. Ya, itu saya kira bagian dari pelaksanaan amanat muktamar ya. Tapi bukan perubahan fokus, tapi penguatan gerakan dakwah setelah pendidikan dan kesehatan adalah ekonomi. Sehingga ini perlu senantiasa kita perkuat. Tapi tentu saja ekonominya selain berbasis usaha-usaha dan berbagai amal usaha ekonomi, juga bisa penguatan ekonomi melalui amal usaha yang sudah ada di Muhammadiyah sama ini. Acara yang berlangsung hikmat dan penuh antusias ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menguatkan basis ekonomi umat. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pembangunan gedung sentral perawat Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik telah rampung dan resmi dibuka dengan 5 lantai dan 4 kelas perawat. Gedung ini diperuntukkan untuk semua pasien termasuk peserta BPJS.
Sekitar 150 undangan menghadiri peresmian gedung sentral perawatan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik pada Sabtu pagi. Mereka terdiri dari para direktur Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Timur, serta pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik. Gedung baru ini memiliki 5 lantai, dilengkapi 4 kelas rawat inap, serta menyediakan fasilitas untuk pasien peserta BPJS. Alhamdulillah pada hari ini 26 April 2025 kita meresmikan gedung sentral perawatan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Jadi gedung ini memang khusus untuk rawat inap, terdiri dari 5 lantai, kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, dan Presiden Suite. Dan yang terpenting dari gedung sentral perawatan ini kita sudah melayani kamar sesuai dengan standar rawat inap atau yang kita sebut dengan GRIS itu tadi. Jadi insya Allah untuk pasien BPJS silahkan kalau mau rawat inap di sini, monggo dengan senang hati. Dan pasien non BPJS pun monggo karena kita Presiden Suite-nya itu tidak harga yang mahal, insya Allah terjangkau. Jadi kesimpulannya untuk masyarakat Gresik, kalau ingin rawat inap di rumah sakit, inilah tempatnya, rumah sakit yang unggul, yang islami, Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik adalah tempatnya. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengingatkan agar Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik terus berpegang pada nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan roda rumah sakit. Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Surat Al-Ma'un yang menekankan kepedulian terhadap kaum duafa dan ahnia. Ini apa aja Pak yang baik? Hari ini saya berkunjung dan hadir untuk meresmikan gedung sentral perawatan Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Di mana gedung ini cukup representatif bahkan untuk tingkat atas. Kami PP Muhammadiyah tentu mengapresiasi upaya, langkah, dan sekaligus juga keberanian direktur dan seluruh jajaran untuk terus membangun rumah sakit ini. Dan pesan kami satu, jadikan rumah sakit ini sebagaimana rumah sakit Muhammadiyah lain sebagai ladang untuk beramal usaha, beramal soleh bagi kepentingan bangsa, membangun kesehatan bangsa. Karena Muhammadiyah hadir untuk membangun bangsa dalam berbagai aspek, pendidikan, sosial, kesehatan, perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengembangan manajemen dan kepemimpinan yang progresif yang akan membawa kemajuan rumah sakit ini yang sudah ditampakkan juga oleh direktur yakni Ibu Farida Nuraini dan tim. Saya yakin dengan kepemimpinan yang progresif itu amal usaha Muhammadiyah akan makin berkemajuan. Yang ketiga, kolaborasi, bahwa semangat bekerja sama dengan pemerintah, dengan berbagai pihak adalah kunci kemajuan. Saya yakin juga pemerintah memerlukan Muhammadiyah dan Muhammadiyah juga memerlukan pemerintah serta berbagai komponen lain. Di sini ada berbagai industri, maka kolaborasi menjadi kunci. Dan yang terakhir, inovasi, bahwa kemajuan itu tidak mungkin diraih tanpa inovasi. Dan bersamaan dengan Milad ke-40, rumah sakit ini juga selain mengembangkan tema kolaborasi juga inovasi. Langkah-langkah baru harus dilakukan. Dan dalam konteks ini tentu pembinaan SDM menjadi kunci dari semuanya itu. Gedung sentral perawatan ini diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Gresik. Ahmad Sutikon, Adi Familu, memberitakan dari Gresik, Jawa Timur.